gengs, balik lagi nih sama aku di Review 105. Setelah 2 video sebelumnya aku spoiler film luar, sekarang aku mau spoilerin film Korea lagi nih. Film ini tahun 2002. Mungkin banyak juga dari kalian yang belum nonton. Judulnya Sekizero. FYI, film ini untuk 18+ ya. Film ini mengisahkan masa-masa kuliah. Tahu kan pasti anak-anak kuliahan lagi gemes-gemesnya peralihan dari remaja ke dewasa. Eun-sik kebangun di jam 2 siang dalam keadaan pusing dan kasurnya banyak muntahan karena semalam abis mabok party-party sama teman-temannya. Dia lihat kok banyak asap di kamar dia. Dia panik, dipikir kebakaran. Dia loncat dong dari jendela kamarnya ke lantai dasar. Konyol banget. Padahal itu cuma fogging. Dia aja yang gak baca pengumuman. Beberapa hari kemudian, Eun-sik sama 2 orang temennya lagi nonton 4646 nih. Pas lagi asik nonton, ada tikus. Semuanya pada ketakutan kecuali Eun-sik. Dia berani ambil tikusnya. Terus pas dia mau buang, dia sok-sokan mau pura-pura makan gitu. Lihat deh, tiba-tiba pintu kamarnya dibuka sama temennya yang baru datang. Akhirnya tuh tikus kemakan. Eun-sik ini suka sama cewek namanya Eun-hyo. Cewek ini yang main di Hospital Ship loh. Eun-hyo itu atlet aerobik. Pertama kali Eun-sik merhatiin Eun-hyo tuh pas di kantin kampus. Eun-sik ngeliatin pahanya yang waktu itu Eun-hyo lagi pakai rok pendek. Nah, si Eun-hyo engeh nih kalau dia diliatin. Terus dengan niat ngerjain Eun-sik, Eun-hyo malah buka kakinya lebar-lebar. Dalemannya Eun-hyo kelihatan. Di situ Eun-sik jadi salting banget. Ada lagi kejadian konyol. Emang Eun-sik apes banget ya di film ini. Jadi kan Eun-sik ngekos satu kamar tuh kayak isi berempat. Di kamarnya itu ada tikus kan. Nah, teman-temannya masang jebakan tikus pakai roti yang di dalamnya ada racun tikusnya. Tiba-tiba Eun-sik datang, ngelihat ada roti di pojokan kamar. Eun-sik nanya nih ke mereka, roti itu boleh dimakan apa enggak? Teman-temannya tuh udah bilang jangan, tapi tetap dimakan sama Eun-sik. Main kejar-kejaran Eun-sik sama teman-temannya. Mereka ngejar tuh supaya Eun-sik muntahin itu roti. Pas ketangkep, Eun-sik langsung dibawa ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, Eun-sik naik bis kan. Di bus itu ternyata ada Eun-hyo sama teman-temannya. Eun-sik nggak ngeh tuh. Pas Eun-hyo nengok, dia marah. Terus nendang selangkangannya Eun-sik. Padahal Eun-sik tuh nggak salah apa-apa. Ternyata Eun-hyo salah paham. Sebelumnya Eun-hyo ngerasa dilecehin sama cowok yang tepat ada di belakangnya Eun-hyo. Tapi udah keburu dilaporin sama penumpang lainnya yang lihat. Kasihan banget ya. Dianterin lagi Eun-sik ke rumah sakit kali ini sama Eun-hyo. Nah, Eun-hyo minta maaf. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol. Eun-sik cerita kalau dia mahasiswa baru jurusan hukum yang kuliahnya sempat berhenti gara-gara wamil. Abis itu Eun-sik minta tolong supaya bisa pakai ruangan aerobik untuk latihan bela diri sama teman-temannya kan. Soalnya mereka tuh udah nggak punya tempat latihan lagi. Akhirnya ditolongin dan malam itu juga mereka bisa latihan deh. Besokannya setelah anak aerobik kelar latihan, anak-anak bela diri pakai tempat itu lagi. Gak tahu gimana tiba-tiba pelatih aerobik tuh datang. Kegap deh sama pelatih aerobik itu, namanya Yumi. Yumi sempat marah, terus nanya siapa yang ngasih izin buat pakai tempat ini. Nah, sebelum dijawab sama mereka, sama anak-anak bela diri, Yumi ngelihat pelatih bela diri namanya Songguk. Yumi kayak kelepek-kelepek gitu, naksir dia. Terus akhirnya diizinin deh pakai ruangan aerobik. Besokannya mereka latihan bareng. Malam lagi mereka clubbing, ada Eun-hyo, Eun-sik dan teman-temannya. Ada Sang-ok yang datang. Sang-ok itu termasuk salah satu cowok keren, tajir, plus playboy juga di kampusnya. Di situ Sang-ok ngeliatin Eun-hyo terus. Akhirnya mereka pindah ke ruangan karaoke.
Sang Ok ikut masuk ke ruangan itu. Terus yang lain pada nanya, kok nggak ada Jiwon? Jiwon itu pacar Sang Ok waktu itu. Dia jawab kalau Sang Ok datang cuma sama temennya doang. Nah, ada kejadian lucu nih. Eun-sik ke toilet. Di toilet dia dikasih minuman sama pelayan. Karena Eun-sik ngerasa nggak mesen, jadi abis minum dia langsung pergi aja gitu. Ditahanlah sama si pelayan ini, disuruh bayar. Ya Eun-sik nggak mau lah. Si pelayan manggil manajernya. Akhirnya Eun-sik bener-bener dipaksa bayar. Konyol. Mereka pulang kan tuh sama pasangan masing-masing. Eun-sik diantar pulang sama Sang Ok. Oh iya, masa ya si Sang Ok langsung ngajak Eun-hyo pacaran? Eun-hyo bilang, emang lo selalu semanis itu ya sama semua cewek? Terus Sang Ok-nya jawab, ya kalau dia tuh udah putus sama Jiwon, putusnya ya hari itu juga. Besokannya Jiwon ngelabrak Eun-hyo. Eun-hyo-nya ditampar, tapi ditampar balik sih sama Eun-hyo. Terus Jiwon ketemu Sang Ok, kayak mohon supaya Sang Ok tetap sama dia aja, tapi dicuekin. Sang Ok nyamperin Eun-hyo yang lagi sedih abis dilabrak sama Jiwon kan. Terus langsung dipeluk. Padahal di situ Eun-hyo ditemeninnya tuh temen galau sama si Eun-sik. Eun-sik ngelihat mereka pelukan kayak nggak bisa ngomong apa-apa, malah jadi Eun-sik yang galau. Terus di saat yang bersamaan, teman sekamarnya Eun-sik yang 3 orang itu, salah satunya tuh lagi buat ramuan khusus untuk ceweknya supaya bisa di-empatnam-empatnamin. Dia naruh 1 botol di kulkas, yang satu lagi dia bawa untuk ditaruh ke minuman ceweknya. Salah sasaran dong dua-duanya. Minuman yang dia siapin itu untuk pacarnya malah diminum sama Yumi, pelatih senam, pelatih aerobik maksudnya. Sedangkan yang di kulkas diminum sama Eun-sik. Eun-sik abis minum itu jadi on terus kan. Pas dia lagi nonton film 4646, tiba-tiba Eun-hyo masuk ke kamarnya Eun-sik. Sama-sama kaget mereka. Eun-hyo masuk ke kamar Eun-sik tuh gara-gara Eun-hyo abis pacaran sama Sang Ok di kamarnya Eun-hyo. Pas Sang Ok pulang, Eun-hyo keluar kamar. Niatnya mau ambil minum, tapi cuman pakai baju tidur yang tipis doang. Pas mau balik ke kamarnya Eun-hyo, kekunci kamarnya dari dalam. Abis itu dia minta tolong Eun-sik buat ambilin baju sama tas di kamarnya Eun-hyo. Mau gak mau ngambilnya kan dari luaran jendela gitu. Emang dasar bucin, disuruh apa aja juga nurut-nurut aja ya kan. Beda tipis ya bodoh sama cinta emang. Eun-sik keluar jendela mau ke kamarnya Eun-hyo. Ada 2 orang asing yang emang hobinya tuh suka ngintipin kamar cewek-cewek. Mereka juga lagi ada di luar jendela. Ternyata pas Eun-hyo sama Sang Ok lagi pacaran, mereka berdua ngintipin dari dalam lemari. Makanya kamar Eun-hyo dikunci dari dalam kan. Yang ngunci ya 2 orang itu. Pas mereka bertiga di luar jendela, papasan, celana Eun-sik nyangkut ke pipa besi gitu, yang ngebuat celana pendeknya turun ke bawah. Kebayang kan? Eun-sik lagi dalam keadaan on, terus celananya kebuka. Nah, terus ada 2 cewek dari kamar seberang. Lihat 3 orang itu di luar jendela itu kan. Si cewek ini langsung nelfon pemadam kebakaran. Seketika rame di bawah pada ngeliatin Eun-sik sama temennya. Apesnya lagi mereka bertiga jatuh. Eun-sik sih yang kasihan karena udah jatuh 2 kali. Eun-sik dibawa ke rumah sakit. Terus dokter bilang kalau besok Eun-sik masih dalam keadaan on, mau nggak mau ya harus dipotong. Aku tuh di sini ketawa terus ya masa nonton film ini karena emang sekocak itu. Besoknya Eun-hyo jengukin Eun-sik di rumah sakit sambil minta maaf. Gak lama Sang Ok jemput Eun-hyo. Sang Ok tuh sama Eun-hyo bener-bener ngelewatin masa-masa pacaran mereka happy-happy terus. Sampai satu waktu Eun-hyo lagi latihan aerobik. Terus Eun-hyo jatuh, dia ngerasa perutnya tuh sakit. Nah, Eun-hyo akhirnya tes pack, hasilnya positif. Sebelum Eun-hyo bilang ke Sang Ok, Eun-hyo udah ke dokter kandungan duluan, niatnya tuh buat aborsi. Tapi kata dokter, Eun-hyo harus ada walinya. Eun-hyo ngomong dong ke Sang Ok. Dari situ maksudnya Eun-hyo tuh
supaya Sang-ok jadi walinya Eunhyo. Tapi Sang-ok malah kayak ngasih uang ke Eunhyo buat gugurin kandungan. Di situ Eunhyo ngerasa sakit hati banget. Akhirnya Eunhyo minta tolong sama Eun-sik buat jadi walinya. Eun-sik sih pasti bakal mau nolongin. Eun-sik bener-bener nemenin Eunhyo untuk proses aborsi. Oh iya, waktu Eunhyo bilang ke Sang-ok itu, Eunhyo lagi ulang tahun loh. Pulangnya Eunhyo dapat surprise dari teman-temannya, dan Eun-sik udah nyiapin kado cincin yang kayaknya tuh cincin udah jadi incerannya Eunhyo. Si Eunhyo dikasih kejutan gitu, bukannya happy, malah marah banget. Mungkin karena dia juga lagi sedih banget kali ya. Kelar proses aborsi, Eunhyo bener-bener dirawat sama Eun-sik. Di situ Eun-sik bilang kalau aborsi itu sakitnya ya sama aja kayak melahirkan. Kado cincin yang untuk Eunhyo itu dijual sama Eun-sik untuk beli semua keperluan Eunhyo. Eun-sik nyiapin makan dan ngehibur Eunhyo sampai benar-benar Eunhyo bisa ketawa. Tapi ujung-ujungnya mereka malah nangis bareng. Sedih. Oh iya, padahal Eunhyo mau ada lomba aerobik loh. Eun-sik juga mau ada lomba bela diri. Dan yang paling bikin emosi, pas Eunhyo lagi kesakitan, si Sang-ok malah balikan sama Jiwon. Jahat banget kan ya? Eun-sik tiap kali latihan selalu datangnya telat karena ngerawat Eunhyo. Eunhyo malah gak ikut latihan sama sekali. Nah, pas hari H acara kejuaraan nasional yang ditayangin di TV, harusnya Eunhyo bisa ikut tampil kan? Tapi karena kondisinya yang belum pulih, jadi dia gak ikut. Jiwon yang ikut dan dia jadi kayak pusat perhatian. Waktu timnya Eun-sik tampil, pas lagi pertunjukan, tiba-tiba Eun-sik ngeliat Eunhyo lewat. Eun-sik tuh jadi nggak konsen, terus kepalanya kepukul. Di situ Eun-sik pingsan. Pas Eun-sik pingsan dan sadar-sadar, Eunhyo lagi tampil. Walaupun tampilnya nggak maksimal, tapi Eunhyo tetap mau tampil. Eun-sik cuma ngeliatin aja dan hampir mau berhentiin Eunhyo, tapi Eun-sik malah diamanin gitu supaya nggak ganggu acara yang lagi berlangsung. Terus kelar Eunhyo tampil, Eun-sik nyari-nyari Eunhyo. Dia nanya ke teman-temannya Eunhyo-nya di mana. Ada yang ngasih tahu nih kalau Eunhyo di kamar mandi. Langsung disusulin ke kamar mandi. Eun-sik ngetok satu-satu pintu kamar mandinya, tapi nggak ada yang jawab. Tiba-tiba ada satu pintu yang kebuka. Di situ Eunhyo sambil kesakitan terus bilang kalau dia pendarahan. Si Eun-sik panik dong langsung. Eunhyo langsung dibawa ke rumah sakit sama Eun-sik. Gila sih, cinta banget Eun-siknya ya. Pas Eunhyo udah di ruang perawatan rumah sakit, ibunya datang. Terus marah mukul-mukulin Eunhyo. Bilang kalau Eunhyo tuh nggak tahu makasih lah. Ya namanya orang tua pasti marah pas tahu anaknya begitu kan. Alah, si Eun-sik datang masuk ke kamar. Ibunya Eunhyo tuh sempat salah paham, dikiranya yang ngebuat gitu ke anaknya si Eun-sik. Eun-sik pasti kesel banget sama Sang-ok gara-gara buat cewek yang dia suka jadi begitu. Eun-sik nyamperin Sang-ok yang lagi ngumpul-ngumpul sama temennya dan pasti ada Jiwon juga kan. Di situ Eun-sik mukulin Sang-ok dan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Sang-ok masuk ke kamarnya Eunhyo yang lagi sama ibunya. Gak tahu deh ya mereka ngomongin apaan. Tapi Eun-sik milih untuk gak ikut di dalam kamar itu. Mukanya kelihatan sedih banget. Dia sampai nangis, sedih. Dan setelah Eunhyo sembuh, bener-bener sembuh, kayaknya Eunhyo sama Sang-ok beneran putus. Gak balikan lagi deh ya. Eunhyo main ke kamarnya Eun-sik. Dan sangat amat kebetulan Eun-sik lagi jilatin poster yang ketumpahan saus. Dia tuh lagi di situ lagi mau makan pizza. Eunhyo yang ngeliat gitu kayak ekspresinya tuh kayak ngomong, "Lo lagi ngapain sih?" Terus Eun-sik pakai baju dan mereka ngomong serius gitu. Eunhyo nanya, Eun-sik nggak berubah pikiran kan kalau dia cinta sama Eunhyo? Eun-sik jawab tuh, emang kapan Eun-sik pernah bilang kalau dia cinta sama Eunhyo? Ternyata pas Eun-sik lagi mabok-maboknya di malam waktu Eunhyo pertama kali deket banget sama si Sang-ok,
Eun-sik bilang kalau dia cinta sama Eun-hyo dan Eun-hyo denger di situ. Tapi karena Eun-hyo lagi suka sama Sang-ok, jadi Eun-hyo kayak pura-pura nggak denger gitu dan dia ninggalin Eun-sik gitu aja. Akhirnya mereka pelukan deh. Dan kekonyolan terakhir di film itu, pas mereka lagi berduaan, ada listrik yang korslet yang ngebuat kebakaran di lantainya Eun-sik. Eun-hyo sempet nanya kan, ini tuh ada bau asap. Si Eun-sik cuman bilang, paling cuma penyemprotan nyamuk. Ya, penyemprotan rutin gitu. Gak taunya itu beneran kebakaran dong. Tahu nggak? Eun-sik lompat lagi dari jendela. Dan sekarang lompatnya berdua sama Eun-hyo. Udah kelar deh aku ceritain film ini. Gemes banget kan? Jangan lupa kalian tetap nonton film versi lengkapnya. Gak bakal nyesel fix. Oke? Thank you ya udah mau dengerin aku cerita kali ini. Oh iya, aku mau minta tolong dong sama kalian. Kalau kalian berkenan, jangan lupa subscribe, komen, terus di like. Satu lagi, kalau kalian mau share ke akun sosial media kalian manapun juga boleh banget loh. Oke, makasih ya. Sehat-sehat selalu kalian. Bye.